Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Intense Lab. Kita bertemu lagi ya dengan pembahasan soal UTBK hari pertama tahun 2020 ya, tanggal 5 Juli 2020. Oke ya, ini adalah soal yang nomor 13. Ini fungsinya kami ubah-ubah sendiri, nanti kira-kira mirip seperti ini ya. Diketahui fungsi parabola ini fx sama dengan x kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat. Tuh. Dan G merupakan suatu garis. G-nya adalah garis. Apakah garis G memotong parabola fx? Parabola fx maksudnya ya. Oke. Jadi kalau kita gambar fx sama dengan x kuadrat itu seperti ini. Terbuka ke atas, yaitu puncaknya di sini adalah 0,0 ya. Sini berarti ya. Terbuka ke atas. Nah, kira-kira seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat. Ini x, sini y. Pertanyaannya, apakah garis G memotong parabola dari fx ini? Kalau dikasih tahu pernyataan yang pertama, garis G memotong sumbu X. Nah, kalau garis G memotong sumbu X ya, di sini garis G tidak dikasih tahu gradiennya berapa, ya, apakah dia tegak lurus sumbu X atau tidak, nggak dikasih tahu di sini. Jadi bebas. Contoh ini. Nah, berarti kalau modelnya seperti ini ya, maka garis G itu tidak memotong fungsi X kuadrat. Tetapi kalau garis G-nya seperti ini, berarti dia memotong. Berarti jawaban yang ini belum cukup. Karena bisa memotong, ya, ini memotong, di sini titik potongnya, ini tidak memotong. Meskipun dia sama-sama melalui sumbu X positif. Ya. Berarti ini tidak cukup. Oke. Bagaimana kalau dia garis G memotong sumbu Y negatif? Nah, ini contoh memotong sumbu Y negatif. Ternyata dia nggak memotong. Tetapi ya, kalau bentuknya seperti ini, misalnya nih. Nah, dia kan memotong sumbu Y negatif nih, garis G-nya. Tapi dia memotong kurvanya di sini. Kalau yang ini tidak memotong kurva, yang satunya ini memotong kurva. Artinya, apakah garis G memotong kurva X? Ya bisa iya, bisa tidak. Kalau dia memotong sumbu Y negatif. Berarti ini juga tidak cukup. Nah, kalau keduanya gimana? Kalau sama-sama digabung ya berarti bentuknya seperti ini. Yaitu memotong sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Nah, bisa juga nanti seperti ini. Nah, motong di sini, motong di sini. Nah, garis G yang pertama ini tidak memotong. Yang ini memotong kurva tentunya ya. Jadi keduanya juga tidak cukup. Oke, ya. Oke. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah E. Oke, saya lanjutkan ke soal yang nomor 14, sorry. Nah, ini contoh yang kedua, modelnya sama ya. Diketahui parabola fx sama dengan x kuadrat. Sama gambarnya. fx sama dengan x kuadrat.
pertanyaannya, apakah garis G memotong parabola fx? Parabola fx ini ya. Kalau G-nya memotong sumbu X positif sama, berarti ini nggak cukup sama yang tadi. Nah, kalau garis G memotong sumbu Y positif, berarti di sini deh. Nah, berarti contoh ini garis G-nya. Nah, kan memotong sumbu Y positif, pasti dia memotong kurva. Di sini. Dimanapun letaknya, garisnya itu pasti memotong kurva. Berarti yang ini tidak cukup. Yang pertama tidak cukup, yang kedua ini cukup. Maka pernyataan 2 saja cukup menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 tidak cukup. Berarti jawabannya B. Oke, saya lanjut ke soal yang nomor 15. Ini kurang lebih sama. Cuman kurvanya saya buat berbeda, ya. Diketahui parabola fx sama dengan x kuadrat tambah 5. Nah, perlu diketahui cara menggambarnya nih. Kalau tadi ya, fx sama dengan x kuadrat kan seperti ini. Ini ditambah 5. Berarti geser 5 ke atas. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 5. Nah, di sini 5. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah garis G memotong parabola X? Kalau diketahui garis G memotong sumbu X positif. Kalau memotong sumbu X positif, contoh begini. Nah, kalau ini tidak memotong ya. Tapi kalau begini, nah, ini kan sama-sama positif nih. Yang G1-nya tidak memotong, yang G2-nya memotong. Berarti ini nggak cukup. Tuh. Garis G memotong sumbu Y positif. Nah, kalau memotong sumbu Y positif, bisa iya, bisa tidak. Nah, ini memotong sumbu Y positif. Tapi dia tidak memotong kurva. Tapi kalau begini, nah, dia memotong kurva. Di sini dan di sini. Artinya bisa iya, bisa tidak. Ini juga tidak cukup. Nah, bagaimana kalau keduanya? Keduanya juga sama. Tidak cukup. Oke. Berarti pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup menjawab pertanyaan. Oke, saya lanjut ke soal nomor 16. Nah, ini soalnya agak berbeda. Karena fungsinya berbeda ya. Diketahui parabola fx sama dengan akar x. Dan G merupakan suatu garis. Oke, gimana kalau gambar akar X? Ini bentuk akar X. Nah, seperti ini ya. Garis G memotong, apakah garis G memotong parabola? Garis G memotong sumbu X positif. Nah, nih. Kalau garis G memotong sumbu X positif, contohnya ini. Nah, berarti dia memotong kurva. Mau seperti ini juga tetap memotong kurva di sini. Nah, nih. Berarti ini cukup. Jawabannya memotong. Udah pasti ya. Kemudian garis G memotong sumbu Y negatif. Kalau memotong sumbu Y negatif, kalau modelnya seperti ini ya, dia tidak memotong kurva. Tetapi kalau seperti ini, kan sama-sama memotong sumbu Y negatif. Nah, ini memotong kurva. Ini tidak cukup. Jadi pernyataan 1 saja cukup, tapi yang kedua tidak. Jawabannya A. Saya lanjut ke soal yang nomor selanjutnya. Nomor 17. Ini tabel penjualan beras atau produksi beras ya, misalnya seperti itu ya. Rata-rata hasil produksi atau penjualan pada adalah 6 ton. Ini manakah dari pernyataan ini yang benar? Rata-rata hasil produksi adalah 6 ton. Nah, kalau kita hitung rata-ratanya, hari Seninnya itu 6 ya, jadi sini adalah 6 ditambah 4 tambah Rabunya itu 8, Kamisnya 6, Jumatnya 2, dibagi karena 5 hari ya bagi 5. Kalau kita hitung 10, ini 10,
20 berarti 26 ya. 26 dibagi 5. Kalau kita hitung adalah 5,2. Oh, pernyataan 1 salah. Berarti yang A salah ya. B juga salah. Oke. Kita cek pernyataan yang kedua. Persentase penurunan produksi yang paling kecil pada hari Kamis. Oke, persentase penurunan yang paling kecil. Oke, ini kan turun nih. Dari sini ke sini turun, ini ke sini turun, ini ke sini turun. Nah, pada hari Selasa berapa penurunannya? Dari 6 menjadi 4, berarti 2. Per yang awal, yang mulai 6 ya, berarti 6 kali 100%. Berarti 1/3, 33,3%. Kemudian hari Kamis, ini hari Kamis. Penurunannya berapa? Dari 8 menjadi 6, 2 juga. Tapi pernya beda ya. Sekarang pernya per 8. Karena mulainya mana 8. Per 8 kali 100%. Ketemunya 25%. Oke, sekarang cek hari Jumat. Dari 6 menjadi 2. 4. Turunnya 4. Gitu ya. Kita cek. Pernya berapa? Per 6 kali 100%. Jadi kalau kita hitung 2/3 kali 100, nah, itu jawabannya adalah 66,67% ya. Berarti penurunan yang paling kecil adalah pada hari Kamis, yaitu 25%. Oke, berarti ini benar. Ini salah. Berarti 4 benar pasti ya. Jawabannya adalah C. Oke, kita cek nomor 4. Kenaikan pada hari Rabu mencapai 100%. Rabu. Oke, dari 4 menjadi 8. Oke, 100%. Benar. Maka jawabannya adalah 24. Oke, sampai di sini aja ya. Untuk soal selanjutnya di-subscribe, nanti diikuti soal selanjutnya. Oke ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.